Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mudah-mudahan kalian hari ini diberikan kesehatan sehingga seperti biasa bisa mengikuti pembelajaran baik Bapak dengan baik dan lancar. Baiklah, untuk keberkahan dan kelancaran pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, seperti biasa, sebagai bukti kehadiran kalian, silahkan kalian tuliskan di kolom komentarnya nama beserta kelas kalian. Itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Baiklah, untuk kali ini kita materinya ke atletik ya, dimana Bapak bahas sedikit dulu. Atletik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti atlon ya, yang artinya adalah berlomba, dimana atletik itu sendiri biasa sering disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga. Kenapa atletik sering disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga? Karena atletik dilihat dari nomornya sendiri, yaitu atletik itu ada nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Sedangkan kaitannya dengan induk semua cabang olahraga, bahwa semua cabang olahraga apapun itu biasanya ada unsur atau nomor atletiknya. Sebagai contoh, manakala seseorang bermain bola basket, itu ketika bermain bola basket ada saat berjalan, ada saat juga berlari, melompat, juga melempar. Itu kaitan atletik dikatakan sebagai induk dari semua cabang olahraga. Baiklah, sebelum ke lanjut lagi materinya, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran atletik ini. Kalian di kelas 10 yang pertama memahami hakikat atletik itu sendiri. Yang kedua, dapat memahami lapangan dan perlengkapan atletik. Yang selanjutnya, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Yang selanjutnya, kalian dapat memahami perkembangan teknis keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Oke, baiklah, untuk sekarang kita akan membahas salah satu dari nomor atletik. Secara garis besar tadi sudah Bapak sampaikan bahwa nomor-nomor atletik itu ada jalan, ada lari, ada lompat, ada lempar. Nah, kita sekarang akan membahas salah satu dari nomor lari. Lari itu biasanya dapat dikategorikan menjadi lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Nah, yang akan dibahas di kelas 10 semester 1 ini adalah yaitu aktivitas pembelajaran lari jarak pendek, di mana ketika melari jarak pendek itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan start ya, yang kedua ada saat berlari, dan ada saat memasuki finish. Nah, bagaimana saat start dalam lari jarak pendek itu? Ketika start dalam lari jarak pendek itu yang digunakan itu biasanya adalah start jongkok, di mana kita bahas dulu sedikit start. Start itu ada 3 ya dalam atletik. Ada start jongkok, ada start berdiri, dan ada start melayang. Nah, untuk nomor-nomor lari jarak pendek itu si atlet biasanya menggunakan start jongkok. Nah, ini seperti yang digambar. Ini adalah salah satu seseorang yang sedang akan melakukan start jongkok, di mana start jongkok itu diawali yang pertama ada aba-aba bersedia. Bagaimana ketika posisi aba-aba bersedia? Nah, yang pertama, satu, letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu
ibu jari, dan yang lainnya membentuk huruf V seperti yang terlihat di gambar. Jadi si tangannya itu seperti membentuk huruf V dan diletakkan dengan ibu jari. Yang kedua, bahunya condong ke depan sedikit. Jadi si bahunya itu diletakkan condong ke depan. Yang ketiganya, leher tidak tegang dan pada garis star. Jadi si lehernya tidak terlalu tegang, rileks saja, tetap pada garis star. Yang selanjutnya ada aba-aba siap. Ketika tadi yang pertama aba-aba bersedia, selanjutnya ada aba-aba siap. Bagaimana ketika posisi aba-aba siap itu? Nah, ketika aba-aba posisi siap, yang pertama angkat panggul ke depan atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Garis punggung sedikit menurun ke depan, badan dan condong ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala direndahkan, leher rileks dan pandangan ke bawah di hadapan garis. Nah, ini seperti pada contoh gambar di atas. Yang selanjutnya, pada mengangkat panggul, ambil napas dalam-dalam. Jadi sambil diangkat panggulnya, sambil narik juga napas. Selanjutnya, pusatkan perhatian saat terdengar bunyi pistol atau aba-aba star. Jadi biasanya ketika sudah aba-aba siap itu ada posisi ya atau bunyi peluit, atau pada perlombaan resmi juga biasanya menggunakan pistol. Jadi pusatkan perhatian pada pendengaran aba-aba tersebut. Nah, seperti pada contoh gambar ini. Ini adalah posisi pada aba-aba siap. Yang ketiga adalah posisi aba-aba ya atau bunyi peluit, juga bisa aba-aba pistol. Nah, bagaimana pada posisi aba-aba ya ini? Yang pertama, ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang dengan kuat. Yang kedua, kaki kiri menolak dengan kuat dan kaki kanan melangkah secepat mungkin mencapai tanah. Yang ketiga, berat badan harus bertumpu ke depan. Yang keempat, langkahkan lari makin lebar. Yang kelima, bernapaslah seperti biasa. Jadi atur napasnya seperti kita saat melakukan lari biasa. Oke, yang selanjutnya tahapan yang kedua yaitu gerakan lari. Setelah tadi yang pertama ada gerakan start ya dalam lari jarak pendek, yaitu start jongkok yang terdiri dari 3 tahapan atau 3 aba-aba, di mana aba-aba yang pertama aba-aba bersedia, yang kedua aba siap, dan yang ketiga aba-aba ya atau biasanya dengan bunyian peluit atau pistol. Selanjutnya ada gerakan lari. Nah, dalam gerakan lari jarak pendek ini yaitu gerakan langkah-langkah peralihan makin lebar dilanjutkan dengan gerakan lari cepat. Jadi kalau untuk nomor lari jarak pendek, kecepatannya adalah kecepatan maksimum. Jadi kecepatan maksimal dari kecepatan lari yang biasa si atlet lakukan atau kita lakukan. Atau biasa juga disering istilah kerennya adalah sprint all out. Jadi sprint atau lari dengan kecepatan semaksimal mungkin. Nah, yang tahapan berikutnya adalah tahapan memasuki garis finish. Jadi tahapan yang terakhir, yang ketiga, setelah tadi yang pertama ada start, yang kedua adalah saat berlari, dan yang ketiga ketika tahapan melakukan lari jarak pendek itu adalah keterampilan gerakan melewati garis finish. Nah, ini dilakukan dengan cara gerak pelari melewati finish, biasanya berusaha berhenti kira-kira 5 meter melalui garis finish. Nah, kalau dalam perlombaan resmi itu biasanya ketika seseorang akan melakukan garis finish itu, melewati garis finish itu adalah ada bentangan pita sebagai tanda memasuki finish. Nah, biasanya si pelari itu badan yang pertama mengenai garis finish itu adalah dadanya, yaitu dengan membusungkan dada. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini, di mana kita membahas tentang nomor lari jarak pendek ya, mulai dari gerakan start, gerakan
berlari dan saat gerakan memasuki finish. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Di akhir ada tugas sedikit buat kalian ya. Silahkan kalian coba praktekkan gerakan ini di rumah ya, tapi sebelum melakukan gerakannya seperti biasa coba kalian